Hey, what's up guys, welcome back to episode of Car Vlog. Gue lagi di daerah Gading Serpong sekarang. Lagi bawa si kakek Sugiono. Lagi nungguin temen gue. Jadi hari ini sesuai judul kita bakal review satu mobil yang menarik banget dan jarang kita temuin, udah pasti ya. Mobilnya sebenarnya banyak di Jakarta, cuman yang modif seperti ini tuh jarang. Seperti biasa, kita hanya mereview mobil-mobil yang unik dan yang ada speciality-nya. Jadi mobil ini ada something specialnya. Yes, mobilnya BMW E30 juga, sama kayak si kakek Sugiono, tapi mesinnya Nissan. Nah, mesinnya SR20 DET katanya. Mesinnya Silvia berarti. Jadi sama aja kayak yang kayak kalian lihat thumbnail. Yes, BMW 30 bermesin Nissan Silvia. Seperti apa dan kira-kira mobilnya itu kayak gimana feel-nya, gue nggak tahu. BMW dengan mesin Nissan itu bakal kayak gimana cara drive-nya dan feel drive-nya kayak gimana, nanti kita bakal lihat langsung aja. Oke, gue yakin kan udah tahu itu siapa orangnya. Nanti aja kita kasih lihat ya. Kalau buat kalian yang belum tahu mungkin sebentar aja. Oke, kita tunggu aja. Sekarang orangnya lagi jalan ke sini dan kita bakal full review mobilnya dan juga kita mungkin bakal test drive nanti kalau dikasih. Semoga dikasih ya. Sekarang gue penasaran banget gimana rasanya Nissan Silvia punya engine di BMW 30. Mungkin kalian juga penasaran? Tonton sampai habis dan jangan lupa untuk support kita juga dan orang yang nanti bakal datang. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel juga. Follow Instagram kita di @edortanzil, @dupers.id dan juga jubobil_id guys. Terus by the way, Dupers bakal launch lagi. Seperti biasa gue pakai Dupers dan udah pasti keren ya kan. Kalian kalau belum punya Dupers, nggak zaman guys. Kalian head ke Tokopedia-nya langsung tokopedia.com/dupers dan lihat koleksi kita apa aja masih available karena kebanyakan udah sold out, tapi masih ada beberapa yang bisa kalian beli di Tokopedia. Kalian langsung pesan aja guys biar nggak ketinggalan channel. Oke, kita coba kejar 100k subscribers. Jadi buat kalian yang belum subscribe, tolong bantu kita subscribe di channel ini guys. Oke, let's start the vlog. Guys, orang udah datang. Lihat nih. Ini dia orangnya guys. Hero 30. Sunscreen dulu biar tetap glowing ya nggak? Ini biar nggak kebakar. Matahari galak. Oke guys, siapa yang gak kenal dia nih? Mr. Akbar Rais, mentor gue di drifting ya. Kemarin kita udah ikut J99 XAR Team. Lumayan, udah bisa ya donat-donat lah ya. Kalau kalian belum nonton videonya. Nah sekarang kita berkesempatan untuk review mobilnya Mas Akbar nih, mobil daily-nya ini ya. Mobil daily lah, bisa dibilang gue pengen bikin mobil ini jadi mobil daily. Mobil daily, oke. Kita ceritain dikit apa nih mas mobilnya nih mas? Ini BMW 30, mobil tua. Jadi buat teman-teman yang bilang ini mobil tua, memang ini mobil tua, gue nggak bohong. Emang mobil tua? Tahun berapa? Ini yang punya gue tahun 89. 89, oke. Sebenarnya basicnya masih M10, jadi ngerubah ke M40 buat bumpernya. Oke. Terus ya gue bikin ini karena gue punya kedekatan emosional sama BMW 30. Ini mobil pertama gue. Oke. Jadi mobil pertamanya ya mas ya? Jadi mobil pertama gue tuh BMW E30. Pertama gue bawa nyetir dan pertama gue pakai drifting waktu dulu. Oke. Jadi ini mobil pernah drift? Pernah, enggak, maksudnya bodinya ya BMW 30. Oh bodinya. Dulu gue punya dua, satu yang gue pakai, satu lagi itu disimpan sama bokap gue terus dijual. Oke. Nah akhirnya gue nemuin ini sekitar 4-5 tahun yang lalu. Gue nemuin punya bokap gue salah satu lagi yang udah dijual. Oke. Terus gue beli balik dan akhirnya gue modifikasi kayak gini. Oke. Boleh cerita dikit gak modifikasi apa aja sih? Ini kayaknya udah beda jauh banget sama. Kalau ini kan masih standar nih. Iya. Ya ini udah katanya beda jauh nih, udah merah juga. Dulu juga gue pernah punya E30 merah. Kangen banget sih. Gue lihat. Gue kangen banget sama ini sih, merah gini sih. Pokoknya kalau perubahan semuanya hampir gue rubah. Coba kita di depan dulu deh mas. Di depan itu semua standar. Oke. Kecuali body kitnya pakai Zender. Oke, Zender ya, body kit ya. Iya, body kit depan belakangnya Zender. Dan kalau lo lihat, kita mundurin dikit deh. Oke. Ini kayak sebenarnya kayak senyum kan? Sorry, tapi bawahnya habis nabrak. Nah, ini namanya daily car nih guys nih. Ini namanya daily car. Dipakai bukan buat dipajang ya mas. Mobilnya mobil tinggi loh. Cuman karena memang Zender ini tuh lebih gondrong jauh daripada standar. Kalau kan standar gini, gitu kan. Zender itu kan sebenarnya dia agak lurus kan. Kalau lihat mobil gue tuh agak senyum. Oh gitu. Oh iya guys. Kan? Kalau Zender kan harusnya lurus kan. Dia agak senyum begitu karena di dalam ada intercooler. Oh, jadi ini sengaja ngebengkek.
sengaja ngebengkek secara Iya, tidak yes. langsung. Oke guys, kalau misalnya kalian mau lihat, ini intercoolernya nih ya. Yes. Jadi sebenarnya ini nggak begini membernya. Enggak, dia harusnya agak masuk lagi dan dia tuh harusnya agak lurus gitu loh, terus senyum. Jadi pas waktu habis gua fitting, terus pas dilihat senyum tuh kayak lucu aja gitu, mobilnya kayak senyum. Jadi Iya. gue pikir ya udah deh nggak apa-apa. Jadi sebenarnya dia lurus tapi karena ada intercooler jadi nggak muat gitu kan ya. Iya. Dan akhirnya kebentuknya begini. Ini harusnya lurus semua. Ini tuh harusnya lurus gitu loh. Nanti lo bisa lihat deh di Google. E30 tuh bawahnya lurus. Gua kasih foto di sini deh. Oke, terus intercooler berarti pasti turbo dong ya? Mesin gue ganti, jadi pertama kali gue suka sama mesin SR20 DT tuh karena gue pertama kali bawa mesin turbo adalah mesin SR20 DT. Oke. Ini Itu drifter banget sih emang sih. Ya ini mesinnya Silvia S15. Oke. Yang gue pakai mesinnya Silvia S15. Nah, ceritanya dulu gue tuh waktu ngedrift masih pakai 30, kan gue pakai mesin standar. Terus gue nyobain waktu itu mobil guru gue, Renadi, gue cobain enak banget pakai SR20. Akhirnya gue keceplosan di mulut gue pengen suatu saat gue punya uang, gue taruh SR20 DT ke dalam body 30. Oke, jadi ini final dreamnya ya, jadi udah jadi ya realisasinya ya. Dulu gue pernah nyebut gue bakal taruh SR20 DT di E30 ya ini. Oke, jadi buat kalian yang pengen, yang punya dream juga nih, sebut dulu aja ya, berarti ya. Sebut aja dulu. Sebut aja dulu ya, ntar bisa realisasi sendiri ya. Benar. Yang penting dikerjain yang penting maksudnya, niat sih. jangan mimpi doang. Jangan mimpi doang, harus ada ikhtiarnya juga. Bening banget, lampu-lampunya nih gue punya masih belum gue bening-beningin. Ini masih bening banget. Wah, keren banget sih. Terus masih banyak yang kurang kok, masih banyak yang kurang. Masih banyak yang kurang. Jauh lah, masih jauh banget. Oke, terus kita lihat sini emblemnya masih bagus banget ya. Lumayan udah retak dikit tuh. Jadi ini ceritanya gimana sih, direstorasi dulu seperti standarnya atau langsung dicolok ke SR20 DT? Jadi pada saat mobil gue dapat, mobilnya itu gue restorasi dulu. Oke. Paling penting kan mobil 30 kan banyak karat, terus ya. banyak yang rusak kan. Nah itu dibenerin dulu. Waktu itu gue malah ngebentuk dek bawah gue tuh bolong, jadi dibentuk lagi sesuai bawaannya. Itu agak tek. Udah bolong berarti udah karat banget berarti Iya, ya? text times banget Oke. sih. Terus ada beberapa yang gue rubah. Ntar gue liatin di sini. Tapi sampai seger gini sih hebat, karat-karatnya masih bagus. Lihat guys, karat masih bagus. Itu karetnya Masih masih bagus. bawaannya sih gue. Nih. Nah, dibuka nih guys mesinnya nih. Boleh. Gila guys, langsung dibuka nih, ya kan? Nah, jadi melanjutkan yang tadi ada beberapa restorasi yang dilakukan selain reinforce. Pasti di mobil lo nggak ada ini kan? Nggak ada. Ini apa nih? Jadi ini gue supaya penguat Power ya? power. Kenapa gue pakein kayak gini? Mobilnya 30 kan udah tua ya. Iya. Supaya makin Takutnya kuat jebol lagi. ya? Iya, takutnya jebol karena beberapa banyak yang ininya udah pada mulai keropos. Jadi gue tambahin lah penguat dari sebelah sini dan ini juga nyambung ke dalam. Jadi langsung nempel sama chassis juga. Langsung nempel sama chassis juga. Jadi agak lebih kuat. Gimana sih Mas? Gue pengen juga deh. Ya di body repair pasti. Oh. Ya lo pasti pada saat lo lagi nge-reinforce ini bisa lo kerjain sekalian sih. Reinforce tuh apa aja sih? Mungkin teman-teman belum ada yang tahu gitu kan reinforce tuh apa Reinforce tuh sih? gini, misalnya kayak zaman dulu lo las dari contoh misalnya dari chassis nih ya, terus ke cross member kan ada beberapa body yang dilas kan. Mungkin dia titik gitu kan. Iya. Sekarang lasnya ditambahin lagi dari ujung ke ujung, kayak lo bikin piping. Biar lebih kuat gitu Biar ya? lebih kuat, Oke. bener biar lebih rigid. Apalagi mobil tua lah ya, kita bicara soal mobil tua. Penting banget sih ya. Nah, kalau mesin sendiri gue belum terlalu rapihin karena basically gue mau bikin mobil ini kayak mobil beneran dulu. Oke. Apa sih mobil beneran? Mobil yang bisa dipakai jalan, nggak Fungsional lah repot, fungsional lah. Bisa dipakai keluar kota, nggak ada overheat dan lain-lain. Nah, gue udah sampai di proses itu sebenarnya. Cuma Jadi belum balap-balap banget ini ya? sebenarnya ini gue udah pakai stage 1 sih. Gue udah ganti piston dan lain-lain, cuman belum gue maksimalin. Oke. Dan ECU-nya pun juga gue udah pakai standalone. Oh, berarti ini udah konsepnya udah benar-benar udah buat balap sebenarnya ya? Konsepnya sebenarnya gue mau pakai buat mobil drifting tadinya. Oh gitu. Tapi nggak jadi, akhirnya gue pikir mau gue rapiin aja total. Nah ini kan sekarang udah sebenarnya prosesnya udah dari 8 bulan yang lalu udah jadi. Cuman gue belum sempat megang mobilnya buat modifikasi lagi. Jadi mungkin baru ya dalam waktu dekat ini akan gue mulai lagi lah. Guys, ini mesin SR20 DET. DET berarti turbo ya Mas ya? Turbo, ini turbonya depannya. Oke. Ini turbonya. Ini masih pakai. Ini header ya? Wah, iya itu headernya. Udah di heat wrap semua ya. Open air Soalnya sini. kalau nggak kena ke sini, ntar Bener, kebak bener, apa bener. gosong ntar kalau nggak. Takutnya meleleh sini ya. Meleleh atasnya. Oke, ini intake-intake kita mau lihat semua nih. Wih, gila guys. Sini blow off-nya. Ini mesin gokil banget sih. Gue suka banget juga sama Silvia dan SR20 DET. Jujur gue belum pernah nyetir Silvia sih Mas. Jadi belum tahu feelingnya kayak gimana SR20 DET. Enak sih SR20 DT menurut Asik ya? gue.
Ya ini mesinnya udah diapain aja nih Mas jadinya nih? Kalau ini sih basicnya gue cuman ganti piston supaya lebih kuat sedikit lah ya. Oke. Pistonnya kebetulan lagi dapat yang bagus. Kalau yang lainnya standar kayak standar, cuman ya gue abis ini mau ngerubah headernya jadi turbo atas biar nice looking juga. Sekalian rapihin lagi. Masih banyak lah PR-nya. Tapi mesinnya basically baru cuman ganti piston doang sih yang pakai forge. Oke. Biar lebih kuat. Forge piston ya berarti Yes. ya. Berarti lu pentingin juga engine bay look gitu ya? Pasti dong. Jadi biar cakep ya dibuka ya. Kalau ini kan masih sementahun nih, bukan sementara, Sementahun, oke. Tapi ntar soon akan berubah kok ini pasti. Oke. Gila sih guys. Ini mesin S20 DT di E30. Gokil banget. Kalau gua mobil itu buat gue nikmatin, bukan buat orang lain yang nikmatin. Jadi whatever orang mau bilang apa, ya yang nikmatin gue. Yang penting sesuai dengan konsep lu juga sama pengen bangun seperti apa ya? Iya. Dan gue sih cuma titip satu pesan kalau teman-teman mau modifikasi, fungsional. Fungsional ya. Jadi jangan ngerepotin juga ya. Jangan ngerepotin diri lu sendiri kalau lo modifikasi menurut gue. Nah, kalau gue dulu, gue modif sesuka gue nggak pentingin form over function. Okay. Nah, kalau sekarang gue udah kayak aduh capek. Ya, kan Untuk di zaman udah lewat deh. Kita pernah muda dan pernah bodoh sebelum akhirnya kita jadi tua dan jadi pintar. Betul. Nah, ini quotes banyak barais nih guys. Apa tahu di bawah sini. Gila banget. Nah, sekarang gue ada ya fungsional. Kalau lihat gue sekarang tuh ban gue kotak tuh mas. Dulu kan gue tipis, chambernya sampai parah segala macem, serok. Sekarang itu setelan dewasa. Bener-bener sopan lah. Jadi bener-bener enak dibawa kemana-mana. Gue tuh sebenarnya mobil gue nggak ceper-ceper sama sekali, tinggi bahkan dan kayak mobil standar. Tapi yang penting nggak gesrok kemana-mana lewat ya. Iya. Apalagi sebenarnya mobil ini kecil ya. Ini yang gue biasa bawa 30 ya kecil. Buat di dalam kota tuh enak banget. Enak banget. Tapi kalau masih dalam kota kita gesrok, aduh, bete. Sakit, ya kan. Mesin juga harus sehat biar nggak mogok ya pasti ya. Biar nggak mogok pastinya. Power grid juga semua. Itu paling penting tuh kelistrikan sama ya itu temperatur mesin ya. Buat gue liat E30 banyak yang suka kebakaran gitu, kenapa sih? Kan mobilnya E30 kan udah tua basicnya, ya kan? Berarti kan banyak orang yang lupa ganti selang bensin. Selang bensin itu kan yang namanya selang kan dia karet kan, ada umurnya. Getes ya? Getes, jadi itu biasanya harus selalu diganti. Itu penting banget. Ini tips dari Mas Akbarais nih guys. Kalau beli mobil tua, itu harus selalu diganti. Jadi ya selang-selang air semua, pokoknya itu semua selang diganti deh ya? Betul. Gue masih bengong-bengong guys sama mesinnya. SR20 loh. Gearboxnya? SR20 juga. SR20 juga? SR20 juga bawaannya. Keren banget. Dapat berapa HP ya? Kalau standarnya? Standarnya berapa? Standar, aduh gue lupa, kayaknya 100 berapa gitu ya. Oh 100-an? Gue kira 200-an. Apa 200 ya? Gue juga lupa deh, hampir 190-an. Kalau sekarang berapaan? Gue kemarin dyno on wheelnya sekitar 202 ya. 202. Oke. 202. Di mobil sekecil ini tapi. Iya, di mobil sekecil. Ini bakal gila sih gue bilang sih. Ya lumayan lah, tapi busnya lagi gue pakai bus standar kok, 0,5 aja. Oke. Bisa sampai bus berapa? Bisa sampai 1 bar. 1 bar. Kalau 1 bar bisa berapa? 240, 230? Iya, gue nggak tahu deh. Mungkin lah segituan lah ya. Gituan Cuman ya? gue lebih sayang ke as rodanya karena karena as baru. rodanya masih standar. Belum. Udah LSD belum? Belum. Jadi tuh kalau lo mau Baru ganti, kalau mesin lo upgrade, lo pasti ada batasan-batasannya. Iya. Kayak sekarang gue sadar nih, as roda gue masih as roda standar. Kalau busnya gue bikin 1 bar dan tiba-tiba dia masuk bus, itu bisa terjadi patah. Lindir ya? Oh patah. Oh rem? Standar. Wah gila sih. Ini udah turbo rem standar sih gila juga. Rem itu project gue abis ini sebenarnya remnya udah on the way sih, cuman belum gue pasang. Dan gue pakai mobil ini tuh bukan pakai buat ngebut-ngebutan. Jadi bener-bener gue pakai buat daily karena gue lebih suka sensasi G-force-nya aja. Nanti deh lo cobain di dalam. Wih mantap. Mas ini mobil berapa tahun sih bangunnya? Udah berapa lama gitu bangunnya? Sampai sekarang tuh tahun ke-5 ya. Dan selalu 5 tahun? 5 tahun. Gila. 5 tahun nih guys bangunnya. Iya. Jadi ya, yang namanya swap engine tuh agak sulit buat lo mendekati perfect ya? Iya, perfect lah. Jadi banyak trial and error lah. Bahkan kalau lo cari di Google pun jarang banget E30 yang pakai mesin SR20 DT. Ya. Karena gue yakin orang-orang udah pada nyerah. Makanya gue masih bertahan, gue bangun karena gue yakin gue mau cari sampai sesempurna mungkin. Banyak banget sih yang gue ganti. Jadi biasa orang ke BMW gitu ya. Yeah. Jadi basicnya nih BMW murtad deh ya. Dia pindah ke Jepang deh mesinnya ya. Ya, gue cita-cita kan, dulu sempat nyebut dan gue pengen kayak gini akhirnya kesampaian gitu. Oke, jadi mobil daily-nya BMW 30, mesinnya S20 DT, drift car-nya E46 2JZ. Jadi semuanya ke Jepang ya? Jepang. Tapi ada satu lagi drift car kan masih ada BMW-nya juga.
Oh iya. Yang NA kan gue masih pakai BMW. M54 ya itu M54. ya? M54. Dan itu yang kemarin gue pakai ya masalah ya? Iya. Klasik M52, lo pakai M52. Oh, M52. Yang di M46 lo, M46 yang mobil kompetisi. Oh iya, itu Gua kan M54 ya? Iya. Nah terus oke, kita sekarang balik lagi ke eksterior nih mas. Oke. Peleknya pakai apa mas? Velg gua pakai Apex ARC 8, ring 17, lebar 8, offsetnya 25. Belakang sama? Sama, Oke, jadi rata ya? rata. Bannya pakai? Pakai Acelera 651. Oke. Untuk lowering kit gitu pakai apa? Gua coilover pakai ISC. Oh, coilover ya Ini sih ya? masih street, jadi nggak terlalu keras. Aha. Ya lumayan lah buat mobil daily. Ya, Di isinya eksterior emas nggak ya? banyak perubahan sih. Mas ada kelihatan tuh ya sih Iya. biasa mas ya? Nah, abis itu di eksterior nggak ada perubahan yang berarti karena basicnya gue mau ngelihat kayak orang mau ngeliat mobil normal aja gitu. Sleeper deh ya? Sleeper konsepnya. Untuk eksterior gitu ada kesusahan nggak buat rapi-rapihinnya? Banyak banget ya. Soalnya kan E30 kan. E30. Iya, ya. Partnya najis ya? Partai sih gila sih najis kayak ini gue belum sempet ganti karet. Gue Pelipit ya? bagian belakangnya doang nih. Yang kayak gitu lah banyak banget. Sebenernya gue nyari ini nih mas nih. Apa tuh? Iya agak sulit nih nyarinya, gue juga nyari. Di Jerman aja kosong masalahnya. Lo tau nggak Mas Fitra beli karet ini berapa? 28 ya? 28 juta. Gila men Gua nih, sih ini belum. 28 juta. Iya. Dan kalau misalnya itu asli itu ada bludrunya ya? Iya. Ada masih bludrunya. bludrunya. Kalau yang udah lokal itu nggak ada Nggak ada bludrunya. bludrunya. Cuman sejuta bang 28 juta, gue mending sejuta sih. Gue juga sih sama. Gue lebih ke value for money sih. Sama, gue juga value for money. Jadi gue juga di mobil nggak benar-benar kayak perfect semua, ori Iya, semua apa. Yang penting gue suka masuk dompet cukup Iya, lah. itu dia. Kan sesuaikan sama yang kita butuhkan. Bener. Oke, kita belakangnya juga deh. Belakang belum lihat nih. Belakangnya Zender juga ya? Belakangnya Zender juga. Oke, kalau Zender tuh begini guys. Gue jujur gue jarang lihat Zender sih. Karena ya balik lagi gue memang mau out of the box aja. Orang-orang pada pakai MTEK, ACS, gue maunya yang nggak jarang dipakai. Gue juga, gue kira tadi BBS kan Zender ya. Zender. Jarang. Ini ada ini di sini nih. Oh iya ada nih. Zender ya. Ini benar-benar jarang gue lihat sih. Ada tow hooknya juga. Sininya udah 2 muffler, seru sih. BMW white gloss. Oh ikut E30 register ya dia. Ikut. Ya biar gimana pun kan kita harus masuk ke komunitas buat tahu parts dan Sama. apa segala Gue juga, macam gue kan. juga kayak ntar udah jadi baru ikut. Harus. Sekarang sih belum, masih malu. Nggak, jadi lo bisa dapat referensi ngelihat mobil-mobil yang lain gitu loh. Kalau gue sih kayak gitu dan suka banyak info. Kadang-kadang ada parts yang dijual tentang E30, jadi bisa lo beli. Tapi ya rebutan deh sama yang lain. Iya, gitu deh. Rebutan deh. Oke sekarang kita mau lihat interior boleh nggak mas? Boleh. Oke. Tapi ini interiornya berantakan banget karena mobilnya masih gue pakai daily. Nah ini daily guys. Jadi kayak lihat di dalam ini gue masih bawa. Ini agak berantakan nih. Ini belum gue sempet rapihin. Ada tas, Ini belum ada ketemu. sendal. Ini masih ada tas, masih ada sendal, ada tisu. Ya, ginilah mobil daily. Tapi ya Bawa emang untuk kemana-mana. peruntukannya yang penting enjoy aja mas. Yes, bener. Oke, ini depannya guys. Oke guys, kita udah di dalam cockpitnya ya. Iya. E30 Mas Akbar Rais nih. Betul. Ini udah beda banget sama E30 standarnya dan AC-nya dingin banget. Kenapa nih mas? AC-nya ganti pakai Jepang, Oke, pakai apa punya? pakai Fortuner. Oke, Fortuner. Kalau kalian tahu guys, E30 itu AC-nya panas banget. Parah. Gue udah rapi-rapiin, udah vakum total, udah bersih-bersihin, semua masih panas. Jadi baru dingin kalau malam. Iya, kalau dingin baru malam. Pagi banget kalau malam, kalau siang, sauna guys. Tapi kalau teman-teman gue yang masuk sini nih, apa kalau cewek-cewek ya masih, aduh panas banget sih. banget, iya. Kayak, jadi akhirnya kayak gue harus ganti juga masih AC Fortuner. Iya, AC Oke. lu sih ganti sih pakai Jepang sih. Nah ini udah ganti semua nih guys nih. Ini setirnya apa MTEK tuh ya? Iya, stereo MTEK tuh. Setengahnya suede nih. Iya, ininya doang. Terus full suede semua di sini. Terus M stitch ya. Iya, betul sekali. Merah biru BMW Iya, banget sih. BMW banget. Plafon juga suede, belakang. Oh suede total semua ya? Semua satu mobil. Ini doang yang kulit ya? Iya. Ini kulit. Ini bikin apa namanya ya? Gue lupa bahan ininya namanya. Ah, itulah pokoknya gue lupa. Jadi ini sama sekali, kalau menurut gue ya, jauh dari purist ya. Iya, jauh sih. Orang yang pengen kayak gue mau original Oh, semua. enggak, Jauh ya. Jauh. Jauh banget ya. Jadi ini semua benar-benar di custom sesuai seleranya dan kesukaannya Mas Akbar ya. Iya. Kan tadinya gue pengen mau kayak ya udah deh gue mau yang kayak original aja, tapi menurut gue kayak ya sama aja kayak orang lain. Jadi gue Benar. pengen bikin ciri khas sendiri aja. Gue pun juga gitu sih. Iya kan, jadi ciri khas sendiri aja gitu. Kayak ya gue nggak apa-apa deh gue dikatain BMW murtad, tapi kan yang bikin gue, yang nikmatin gue gitu. Jadi ya udah, gue nggak ngejar kenceng, gue nggak ngejar apa, tapi gue kejar dulu gue punya mimpi seperti ini. Jadi ya whatever orang mau bilang apa, ya gue lakuin aja. Oke, siap. Yang penting semua fungsional, iya kan? Bener, semua fungsional sih. Semua diganti, cuman semuanya masih bagus ya. Iya. Oke mas, bentar. Mana ya? Oke mas. Nah, Yes. yang pertama kali gue masuk nih,
yang langsung catch my attention itu adalah ini. Oke. Speedometernya nih. Oke. Nah, apa itu Mas nih? Ini gue pakai Devi Sport Display F, tapi emang ini kan agak sedikit repot masangnya, dalam artian lo karena gue pakai standalone kan sebenarnya ada CAN bus yang lo punya display yang bisa langsung masuk kan. Oke. Tapi gue suka banget sama tampilannya. Lo banyak banget. Ini lo mau ngerubah pun juga lo bisa model kayak gini. Terus juga bisa model kalau lo mau tulisan semua. Terus lo ada G-force-nya dan lo ada kayak track lamp-nya gitu, ada GPS-nya juga, jadi ada sensor speed juga. Basicnya semua ini all in one ya? Iya, semuanya all in one. All in one. Dan gue yakin itu pasti mahal banget. Lumayan. Gila sih. Soalnya kayak sekarang DeFi Gouch yang kecil-kecil aja itu udah mahal banget. Mahal ya kan, apalagi ini yang bisa jadi satu baca semuanya kan. Dan gue belum pernah lihat itu di tempat manapun. Ini ya? Iya, pertama kali di sini. Jarang sih. Mobil ya display ini jarang ada yang pakai aja sih. Tapi ini harus standalone. Enggak. Ini justru nggak standalone. Karena kan gue bilang tadi kalau standalone kan lo tinggal dari CAN bus lo masukin colok. Kayak lo pakai Haltech misalnya, itu kan tinggal colok satu kabel doang kan. Ini tuh dia ke modul dulu, dari modul tuh ke sensornya satu-satu, sensor water temp, oil temp, apa segala macam semua satu-satu. Jadi lebih detail ya? Lebih detail, lebih banyak, lebih akurat sama sebenarnya. Basically masangnya agak lebih ribet, tapi gue suka banget sama tampilannya. Oke, iya sih. Lampunya futuristik banget guys. Jadi kalau misalnya kalian yang ngincer-ngincer klasik-klasik ya, menurut gue ini jauh dari klasik. Iya, jauh dari klasik. Tapi fungsionalnya dapat banget dan buat racer, wah dapat banget. Iya. Ini mobil Mas Akbar banget sih. Kayak mau ngedrift bisa, tapi buat dia juga bisa. Benar. Terus ini juga shift knob udah ganti, Tomei. Iya, nah, Tomei itu Jepang ya? Iya, waktu ke Jepang gue beli ginian. Terus akhirnya kepake di mobil gue gini. Nah, E30 pakai Tomei. Nah, kapan lagi? Biasa orang pasti M, semua M. Kalau nggak kayu lah, BBS lah, apa kan, Nardi gitu. Ini Tomei. Jepang banget. Kenapa nggak beli mobil Jepang? Karena jiwa gue BMW sih sebenarnya. Oh gitu. Makanya semua juga BMW ya, 36, 46 semua BMW ya. Gue tuh sebenarnya balik lagi tadi gue bilang kalau mobil ini tuh lebih gue punya historical aja. Gitu, dan memang gue suka banget sama BMW, yes banget, apalagi 30. Nih. Nah, BMW semua. Kemarin. Gue juga topi BMW semua. Emang anak BMW tuh kayak die hard banget ya? Iya, benar. Nah, ini juga menarik nih. Nah, ini juga nih, kayak kompor. Apa nih? Cut off. Apa tuh? Engine cut off. Jadi yang buat matiin dari battery, dari aki tinggal gue matiin. Oh. Gitu. Nah, ini fungsinya kapan lo pakai? Ya in case lu terjadi apa-apa di jalan apa segala macam tinggal lu matiin aja, jadi nggak ke baterai, jadi semuanya tetap nggak soak ya? Bukan masalah soak sih, lebih ke aman aja, jadi baterai lu nggak kena api atau kena apa. Ya namanya kan mobil bikinan kan. Iya benar sih. Anything can happen gitu, jadi gue udah prepare hal yang kayak gitu. Oke. Jadi supaya nggak ada listrik bocor ya pakai ini. Ini lucu banget sih guys, bener-bener kayak kompor. Iya kayak kompor. So, ini fuelnya di sini. Iya, habis penuh di sini. Wah ini lucu banget sih. Tadinya nggak ada. Terus gue kayak mikir ntar gue nggak tahu dong kalau bensin gue habis gimana. Loh, ini emang nggak kasih lihat? Nggak ada. Dia nggak ada sensor bensinnya. Jadi akhirnya gue pikir udah gue pindahin aja deh ke sebelah. Iya lucu banget. Ini kalau biasa gue Exus di sini. Sorry. Iya. Kalau orang-orang banyak kan Exus kan. Exus gue ini fuel malah lucu juga. Fuel lucu. Terus ini juga udah ganti Pioneer biar lebih enak deh ya buat denger lagu, aux segala macam, fungsional lebih ada ya. Ada audionya gue bikin simple banget tapi tetap ada subwoofernya walaupun nggak gede gitu ya, tapi ya lumayan lah. Yang penting lebih enak didengar ya. Yang penting lebih enak. Ini juga kita lihat ada Twitternya beda ya, udah bukan standarnya. Pioneer semua. Oh semua Pioneer. Semua full Pioneer. Terus juga dengan Sweat ini lebih nyaman kalau gue bilang, lebih adem nggak sih? Lebih adem. Cuman PR-nya lo lebih harus sering bersihin sih, ya kan. Tapi lebih adem sih. Gue lebih seneng pakai ini bahannya. Nah oke guys, kita sekarang bakal ngetes nih. Nah Mas Akbar bakal bawa. Gue nggak pernah coba E30 S20 DT. Even mesinnya doang aja, feel-nya gue nggak tahu. Suaranya gue nggak tahu. Suara belum tadi? Belum. Nanti ya. Oke. Kita jalan. Nah di sini kita bakal tes jalan guys. Ini bakal seru banget. Lucu juga, dia pakai strap ya. Buat ini ya. Dan seat beltnya merah. Jadi benar-benar semua customized ya. Yep. Buat ngatur subwoofer, buat ngatur suara juga, treble dan lain-lain dari Pioneer. Jadi ini mobil semua customize ya semua ya. Nah, ini E30 nih. Kalau lu buka kaca. Hah? Nanti E30 juga akan kayak gitu. Enggak, tadi nggak pencet ini? Pencet. Oh, pencet. Tapi karena mobil tua, sorry Mbak.
Karena mobil tua harus diketok dulu. Gue gak pernah begitu sih. Nanti lo akan merasakan. Amit, 30 amit. hampir semuanya 30 kayak gitu. Amit, gak mau. Ntar gue harus ganti sebelum kayak gitu. Gue udah ganti, cuman gue masih tetap mempertahankan yang BMW kan. Jadi mungkin nanti gue akan pakai yang Jepang punya motornya. Karena motornya yang sering problem. Kacau sih BMW emang. Oke, ini seru banget guys nih. Kita jalan santai nih. Prosedur Enak kan? Gak terlalu. G-force-nya berasa banget. Masa Terus sih? Enggak, gue iya, masih menikmati loh. lumayan kayak gitu loh. Ada jambaknya lah. Tapi ini masih bus kecil, masih bus 0,5 dan masih pakai AC juga. Ini merendah apa gimana nggak ngerti deh. Beneran. Buat teman-teman yang nggak tahu, M40 itu sangat underpowered. Iya, banget. Menurut gua underpowered banget. Jadi buat dalam kota oke. Iya. Di tol 100 udah itu 100 udah maksimal kayaknya deh. Jadi ini tuh betul. ini spoolnya juga suaranya enak gitu. Ya, lumayan lah. Nggak tahu kenapa ya guys ya, konten gua akhir-akhir ini semua nge-review mobil yang ada turbonya. Nah, Yang tadinya nggak turbo jadi turbo. pertanda tuh, pertanda. Apa pertanda mas? Pertanda, mungkin lo akan harus nyobain main turbo. Asik sih turbo sih, gue pengen banget jujur turbo sih mas. Nih ya. Di gua aslinya gua matiin. Gua urut aja nih ngegasnya. Gimana? Asik sih mas. Gue jadi pengen engine shop dah. Tapi masalah gini, jadi gue udah habis 30 jutaan buat M40 gue. Oke. Dia udah seger banget. Oke. Sayang nggak sih kalau misalnya nge-swap? Sayang, nikmatin dulu. Nanti sampai saatnya kalau Udah misalnya, enek, iya. gitu. Kalau lo memang lo ngerasa udah saatnya butuh, ya udah. Kan depends dari lo. Kalau lo mau swap pun juga saran gue ya. Maksud gue, pandangan gue, lo mesti tahu swap itu nggak mudah. Iya, setuju. Itu lo mesti tahu. Dan swap itu tidak sedikit uang yang kepake untuk lo bikin mobilnya jadi mobil normal. Kalau gue pengen S20 DT misalnya nih ke D30 gue, Iya. itu kira-kira gue harus siapin budget berapa? Wah, itu yang gue nggak pernah ngitung sih lebih tepatnya. Nggak pernah ngitung? Karena kalau lo ngitung lo bakal capek. Stres ya? Iya, lo bakal capek banget. Approximate 100 nyampe? Lebih. Lebih. Nah, tapi sampai proper nyala gitu kan, itu kan nggak murah. Nggak murah. Dan ilmunya yang dipakai kan teknisinya kan pasti kan nggak sembarangan kan. Karena dia harus biasa udah engine swap. Bener. Oke, jadi koplingnya masih tinggi ya gitu ya? Kopling gue masih agak tinggi ya, jadi gue belum benerin lah. Tapi menurut gue ini masih bisa dipakai buat harian jalan normal. Jadi kenapa pedalnya begitu? Karena gue rubah. Pedalnya biasa kan? Jadi Dia kan nempel biasa kan? Ini Iya. terbang gitu Gua kayak rubah Jepang. Kayak mobil Jepang, bener. Kenapa begitu? Karena yang pertama gue pengen Ini lucu banget sih, gue gak pernah begini saya 30. gue lebih gampang yang pertama kalau lo mau drift ya? ngilain tuh lebih tepatnya. Oh, Kalau lo oke. mau mesinnya lebih gampang. Karena kalau ini kan lo ngerem terus ke gasnya juga lebih enak gitu. Kalau lo yang ini kan agak ke dalam begini kan. Iya, benar. Gas lo mesti begini. Terus agak sulit. Jadi gue bikin kayak udahlah pakai Jepang aja biar nggak terlalu susah juga. Karena terlalu agresif kali nginjeknya kali ya? Bener. Katanya Drifter. kalau orang-orang kaki gue 80 horsepower sendiri. Oh, duset. Lo mau cobain gini? Boleh. Cobain nyetir ya biar lo tahu rasanya. Guys, gue seneng banget karena gue udah kasih kesempatan untuk nyetir E30 S20 DT. Semoga nggak rusak ya. Jangan dong. Gila guys, nyetir suara fan-nya udah beda banget. Mana? Nah, jadi kenapa fan-nya suaranya besar banget? Gue ganti fan itu yang bagus banget. Oh, jadi beneran udah anti overheat ya? Penyakit SR20 DT itu adalah overheat, Oke. ya kan? Jadi gue tuh takut banget sama yang namanya overheat. Mendingan gue ganti yang kipasnya yang bagus. Jadi nggak cuma mobil Eropa doang, mobil Jepang Ini juga. mobil balap gue juga pakai kipas ini. Jadi mereknya Spal. Spal tuh dari USA. Jadi emang agak suaranya juga kenceng banget, tapi kipasnya pun juga kenceng banget, cepet dingin. Guys, water time-nya 74 weh. Dingin banget. Iya. Normal berapa? 90 kan ya? Iya, normal kan 88 biasanya kan. 88 90 ya. Ini Tapi 74. Lebih ini. Gila men, ini udah anti overheat, mau bawa keluar kota juga kayak pede-pede aja ya? Malah gue cenderung mobilnya terlalu dingin sih sebenarnya. Oh gitu. Nah itu yang agak bikin boros. Gue belum ngerubah. Harusnya kan harusnya kita pakai yang namanya termostat. Termostatnya gue copot. Kalau di mobil balap gue semua gue copot. Oke. Nah ini baru mau gue cobain lagi pasang termostat supaya dia tunggu panasnya sampai seberapa baru kebuka gitu. Kalau mobil balap kan emang bukannya kalau kepanasan malah ini rusak. Makanya gue termostatnya gue copot. Jadi gue startnya ini kayak mobil balap. Startnya dingin selalu. Asik sih guys. Oke, kita bakal coba nih guys. Sebelumnya ya seperti biasa nyeker dulu. Apalagi mobil orang kan, biar pedalnya bersih guys.
Koplingnya beda banget sama E30 gua nih, berat ya. Tapi kalau misalnya buat nyentaknya lebih enak deh. Lumayan banget. Oke. Sekarang kita bakal tes nih guys. Nah, cobain. Sama kan semua 1, 2, 3, 4 ya kan? Sama, bedanya R-nya ke belakang kayak mobil Jepang. Berasa. Dia langsung bisa. Woi. Dia langsung bisa. Aduh. Nah, nggak apa-apa. Oh gitu. Iya, makanya gue selalu pelan-pelan. Lepasnya. Oke, ngerti. Kalau udah jalan sih lepas aja nggak apa-apa. Langsung dilepas juga oke. Enteng nggak? Gue suka banget sama blow off-nya ya. Iya. Asik banget. Gue juga suka sama blow off-nya sih sebenarnya. Feel-nya masih 30 nggak? Film masih 30? Masih 30 kan? Nyetirnya masih 30 kan? Kenapa ya? Ya emang karena basic kayak 30 kan? Nggak, tinggi. Feel-nya lebih berat aja. Iya. Kalau daily annoyed gak sih mas? Kalau misalnya ada suara kayak setiap kali kita lepas gas tuh kan gitu kan? Itu kan kalau ngegas. Kalau ngebus ya? Kalau ngebus. Kalau nggak ngebus juga nggak gitu sih. Kalau Kecuali settingnya di bawah kali ya? Iya. Ini turbonya nggak gue bikin gak nge-lag loh. Bahkan ini udah ngebus kan? RPM 2000. Oh jadi setiap 2000 dia udah ngebus ya? Dia udah lebih early ngebusnya dari RPM 2000 gitu. Jadi mobilnya nggak nge-lag kan, turbo kan biasa terkenal dengan lag kan. Tegas nih ya guys. Izin ya mas? Ya. Berapa misalkan? Bisa. Oh, motor mantap. Oke, gue sukanya ini di bagian tengahnya. Torsinya dapat banget. Ngisi, karena kan udah kan dapat turbo boostnya udah dapat masuk tuh 0,5 Turbo nya. ini? Enggak. Turbo standar Silvia atau? Turbo lebih gede dari standarnya Silvia sih. Katanya cuman piston. Iya, maksudnya turbonya bukan turbo yang aftermarket gitu loh. Apa? Turbonya RB25. Oh. Gue mencoba turbonya. Masih standarnya Nissan berarti ya? Iya, masih bawaan. Sebenarnya RB25 tuh udah kenceng banget dong sebenarnya ya. Udah kenceng. Kan dia turbonya bisa sampai 300 horsepower kan. Gas lagi ya? Iya. Oke, dia masih panik. Awas jangan salah gigi. Tiganya salah. Ini ketiga, oke. Gila, asik sih mas. Ya, inilah rasanya BMW E30 Silvia. Nah, jadi lo tahu kan, gue nggak perlu kenceng-kenceng banget mobil, tapi sensasi itu yang tadi lo rasain. Ya, itu yang gue suka. Iya, gue juga sama. Nah, kenapa gue mau ganti? Akhirnya gue tetap mempertahankan SR20 DT karena gue mau ngejar itu fun bawa mobilnya. Karena kalau misalnya kita ngincer mau paling kenceng, pasti ada yang lebih kenceng. Pasti ada yang lebih kenceng. Ada aja ya 30 yang sampai mesinnya tuh turbo 2 Iya. kan. Cuman yang fun-nya dan nggak ngerepotinnya dan full fungsionalnya itu yang kita kejar sebenarnya. Yes, benar. Asik banget sih. Nih abis ini dia gue suruh matiin AC-nya. Oke. Ini dari dua aja nggak apa nih? Langsung entes. Oh my god, seru. Jauh nggak? Jauh kan bisa kalau gitu ya, langsung lebih enteng jauh ya? kan pakai AC makin berat. Tapi ini jauh loh. Biasa kalau gua matiin AC, nyala AC nggak gitu beda jauh. Bener. Mungkin karena mesinnya kali. Karena mesinnya. Makin penasaran dia. Agak panas-panas dikit nggak apa-apa. Jauh lebih enteng. Jauh pasti. Terus kalau misalnya kita udah lepas gas gitu ya, begitu dia injek gas lagi, dia masih torsinya masih ada, dapat instan gitu. Betul. Bukan yang kayak dia turunnya jauh gitu. Iya, ya itu tadi kan itu berhubungan dengan final gear, Wan. Sebenarnya. Oh. Gila satunya. Ngeri banget. Satunya yang ngeri sih. Kan? Langsung but. Ya lumayan seperti itulah. Cukup banget sih ini asik banget sih masih. Sensasinya lumayan lah ya. Apa? Kenceng sih relatif lah, tapi menurut gue 30 begini kenceng. Kalau misalnya mau ngerabang E30 register gitu, bye-bye. Mau lu mesinnya apa, bye-bye semua. Sus. Kecuali ada yang udah mesinnya S gitu. Ya, tapi banyak mesin 6 silinder BMW mungkin lebih kenceng dari ini, Wan. Oh gitu. Pasti. Kalau gue memang cari sensasi blow off-nya aja. Wuts ya. Itu yang gue cari. Oke, sebentar. GoPro sebenarnya kita bakal matiin karena gue bakal diskus satu project yang secret. Jadi BRB guys. Guys, nih kalau kalian kemarin tadi gue bilang ini pedal beda banget guys. Ini bener kayak pedal Jepang. Iya. Di atas bukan di bawah. Rapi loh semuanya sampai. Belum rapi. Masih banyak yang harus dikerjain lah. Oke. Masih banyak PR-nya. Mas Sabar, thank you banget Sama-sama. udah dikasih nyetir. Sama-sama, thank you Ini juga. mobil guys satu kata doang. Fun. Iya, Gila, fun banget. Kecil,
terus feel-nya kayak 30 Dia 30 banget. dan power gede. Lumayan. Enak tuh gitu. Powernya gede, mobilnya kecil, enteng itu Iya, enak banget. apalagi- Guys, dan kalau kalian tadi nggak dikasih tahu guys, ini mobil udah super angle ya. Iya Nah, super angle tuh yang bisa patah Nambahin banget. angle, Patah banget sih ya. Kalau misalkan nggak tahu apa itu ya ikut aja Jazz99X AR Team ya. Iya benar. Nah, itu dijelasin semua tuh. Di situ jelasin semua. Gue tadi nggak ngerti guys, tapi sekarang gue ngerti karena gue ikut kelasnya juga. Nah, kalau kalian pengen ikut aja guys, seru banget pokoknya. At least kalian bisa drift lah ya. Yes. Oke, Udah bisa bikin donat kan? udah dong. Udah ngerti kan caranya? Gue udah bisa ini apa namanya? Switching. Wih, Wih, tapi baru 2 kali kemarin. nggak apa-apa. Setidaknya lo udah tahu kan? Oh, benernya di situ. Lo akan cari lagi cara itu gue benernya. hoki doang sih. Enggak lah, itu lo bisa. Nggak semua orang bisa kan di hari pertama. John bisa dan gue kesel. Dia udah pernah drifting sebelumnya. Oh, curang Dia nih pernah ya. pakai mobil itu kan apa sih? Ya kayak bagi gitu ya? Iya bagi, jadi dia udah terbiasa dengan counter steer. Oke, dia curang. Oke, John, berarti gue menang John udah lu John. Oke. Guys, kita udah selesai. Nih ya, comparisonnya. Dan mobil ini jauh lebih seru daripada ini. Tapi ini gue jadi ada project yang pengen gue lakukan semenjak abis gue nyetir ini guys. Keracunan. Saya biasalah Mas Akbar selalu suka ngeracunin orang. Dan kebetulan banget dia 30 juga. Jadi oke. Thank you banget Mas Akbar. Sama-sama. Ada pesan-pesan nggak buat subscribers? Ya pokoknya kalau teman-teman mau ngerubah mesin, sebelum kalian ngerubah daripada proyeknya berhenti di tengah jalan, make sure dulu semuanya, mulai dari parts, pengerjaan, dan kira-kira waktunya berapa lama. Jangan sampai kita udah mulai modifikasi tapi setengah-setengah, jadinya jadi nggak baik. Oke, jadi tentuin konsepnya dulu Tentuin ya. konsepnya dulu. Dan budgeting lah ya. Budgeting paling penting. Kalau udah nyemplung duitnya nggak cukup ya. Ya itu jadi lama kan, proyeknya tertunda dan lo jadi mubazir, sayang aja gitu. Bener. Oke, ada satu lagi yang pengen gue tanya. Dan mungkin subscribers gue juga pada penasaran nih Mas. Apa tuh? Kira-kira nih mobil next project mau diapain? Next projectnya gue akan ngerapihin engine. Jadi engine-nya bakal gue liatin kayak mobil balap gue di 46 yang udah mulai rapi. Lalu gue ganti big brake kit. Oke. Dan terakhir gue pasang LSD sih. LSD. Kalau eksterior menurut gue udah cukup lah, sleeper begini cukup banget. Oke. LSD kalau pakai daily oke juga emang? Oke dong. LSD juga kalau ya? pakai daily oke. Yang penting Asal nggak nggak LAS dilas. ya? Iya, bener banget. Asal nggak dilas. Nah, bedanya LS dan LS apa? Ya udah ikut kelas aja. Iya bener. Nah, ini ring berapa? 18 ya? 17. Oh, 17. 17. Ya sama gue 16 gak bisa pakai BBK ya? 4-pot paling. Iya, 4-pot. Gue juga pakai 4-pot kok. Oh, oke. Ada kan BBK yang 4-pot. Oke. Gue juga nggak mau yang gede-gede banget, biar masih kelihatan kayak mobil. Sleeper ya. Iya. Jadi orang kayak 30 udah Iya, kebut 30. aja. Padahal SR20 DT. Iya, padahal mesinnya Silvia. Ini mobilnya seru banget guys. Oke, thank you Mas Akbar. Thank you. Oke guys, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel dan juga channel Mas Akbar juga. Yes, Apa di aja? Akbar Rais. Akbar Rais. Instagram kita juga @tanzil dan juga. Akbar Rais juga. Oke, see you guys on next vlog. Bye. Bye.